Anggaplah ada objek yang disebut sebagai ijazah Pak Jokowi satu, dan ada 13 objek lainnya disebut sebagai ijazah mungkin teman satu angkatan dengan Pak Jokowi atau semacam itu. Saya akan konsisten dengan mengatakan begini. Yang mengatakan bahwa satu objek ini identik sama dengan 13 objek lainnya siapa? Siapa yang mengatakan itu? Hasil lapor menyatakan identik. Hasil lapor, silakan. Tetapi belajar dari perkara atau persidangan O.J. Simpson, 1 poin. 1 plus 13 sudah diuji oleh laboratorium forensik milik Mabes Polri, silakan. Berikan kesempatan kepada para terdakwa untuk juga menguji 1 plus 13 objek yang sama. Jadi maksudnya ini penting nih. Jadi 13 pembanding itu harus dibuka dan diberikan kesempatan pada terdakwa untuk mengujinya. Tepat. Itu wajib dilakukan. Fairness ke akses terhadap barang bukti atau terhadap objek perkara harus dibuka bagi kedua belah pihak agar persidangan tidak menjadi sebuah proses yang a priori. Kita tidak pernah ada. Tidak ada. Ya, artinya Anda tidak pernah menemukan itu. Tidak pernah menemukan itu. Artinya hasil uji forensik semata-mata mengandalkan satu pihak, yaitu dari pihak penyidik saja. Nah, itu. Terdakwa tidak diberikan kesempatan. Bentar, dulu Bang Rismon pernah melakukan uji pembanding waktu Jessica. Karena ahli. Kan tadi saya katakan Mas Iman, di persidangan yang saya hadiri. Artinya memungkinkan ketika ini dilakukan nanti uji pembanding dari Makanya saya bertanya. Saya tentu berharap di ruang sidang nanti akan diberikan fairness ke barang bukti atau ke objek perkara. Penyidik, jaksa sudah melakukan uji forensik, maka agar ada fairness di situ, sepatutnya terdakwa pun diberikan kesempatan untuk melakukan cross examination atau uji tanding terhadap barang bukti atau objek perkara itu. Walaupun statusnya terdakwa misalnya. Tepat. Belajar dari kasus O.J. Simpson tadi, ternyata ada fairness untuk kedua belah pihak. Pelajaran ketiga. Mas Roy tahan diri dulu Mas. Dengan segala hormat saya berharap tidak diinterupsi. Yang boleh menginterupsi saya hanya Mas. Jangankan yang lawan, yang sama seiring aja. Megang mic-nya saya anggap sudah ancang-ancang. Siap. Oke, silakan. Poin yang ketiga. Dari kasus atau dari persidangan O.J. Simpson itu, ternyata juri dan hakim lebih percaya terhadap uji saintifik pihak yang sudah didudukkan di kursi pesakitan. Hakim, juri ternyata teryakinkan bahwa hasil kerja kolega sesama otoritas penegakan hukum, yaitu jaksa, polisi, berikut laboratorium forensiknya, hasil kerja mereka terhadap barang bukti sudah mengalami compromised, corrupted, dan contaminated. Itu artinya, jangan kecil hati. Ruang sidang nanti semoga tetap memberikan peluang kepada kita semua untuk pada akhirnya sampai pada sebuah simpulan. Hasil uji saintifik manakah yang kita percaya? Sampai pada simpulan ujungnya, apakah ini ijazah asli atau palsu adanya? Oke. Sedikit tambahan, Mas. Enggak, supaya teman-teman ingat kasus O.J. Simpson. O.J. Simpson itu dulu pemain basket terkenal, kemudian pada tanggal 12 Football terkenal, kemudian pada tanggal 12 Juni tahun 94 ditemukan pembunuhan di rumah Michael, itu istrinya O.J. Simpson dan temannya Michael. Kemudian O.J. Simpson dikejar waktu itu, ini menarik banget dari sisi videografi, karena saya nonton waktu itu di CNN, mobil Bronco putih dikejar dari atas, itu luar biasa. Yang menarik tadi yang ceritakan Mas Reza, kenapa? Pada saat sidang O.J. Simpson itu men-challenge ya sebuah sarung tangan berdarah. Yang sarung tangan itu dijadikan bukti utama. Ternyata dia meminta satu hal, koreksi kalau saya salah Mas Reza. Coba sarung tangan itu dipakai oleh O.J. Simpson muat enggak? Ternyata sarung tangannya enggak muat. Berarti sarung tangan siapa yang berdarah? Kok bisa O.J. Simpson yang kemudian pidana? Nah, saya jump up ke sini. Pada kasus ijazah ini ada orang yang berkacamata. Dan sekarang orangnya tidak pernah dikenal berkacamata. Itu aja sampel. Orang itu layak nggak, pernah nggak dia berkacamata. Dan minus berapa kok tiba-tiba dikatakan hilang, nggak bisa beli lagi. Itu aja udah sampel. Ya nggak masuk akal. Itu terima kasih Bang Reza atas cerita O.J. Simpson. Saya ingin tanya pada Anda, Bung Reza. Anda mengatakan bahwa kasus ini perlu pembanding. Boleh saya simpulkan bahwa Anda mencurigai
hasil lapor Polri? Oh tidak. Tunjukkan kepada saya kalimat mana yang mengindikasikan. Oleh karena itu saya bertanya, tidak ada kalimat Anda yang seperti itu. Tidak. Tapi kalau kemudian Anda menyarankan bahwa ada lapor atau ada forensik pembanding, arti Anda meragukan. Nggak apa, ini terbuka. Kalimatnya tidak akan se a priori itu. Kalimatnya akan saya ubah begini. Itu mungkin kalimat jurnalis begitu ya. Kalimatnya begini. Dari persidangan O.J. Simpson, pelajaran yang kita bisa dapat adalah memang proses penegakan hukum, baik itu juri di kontinental maupun hakim di Anglo-Saxon, Indonesia hakim, memang tidak boleh a priori. Ruang sidang tidak boleh by default mengatakan hasil kerja, hasil pengujian salah satu pihak ini saya benar adanya. Tidak boleh. Segala sesuatu yang dihadirkan di ruang sidang, bukti komunikasi elektronik, hasil sidik jari, uji DNA, lembar dan segala macam ijazah, semuanya di ruang sidang tetap harus terbuka untuk diuji oleh kedua belah pihak. Sampai akhirnya hakim yang punya otoritas mengatakan sederhananya, saya lebih percaya pada hasil uji forensik yang mana. Oke. Dan itu terbuka. Hakim akan bisa mengatakan saya lebih percaya pada hasil uji forensik yang ini. Bukan yang itu akan bisa terrealisasi selama sekali lagi ada fairness di ruang sidang yang wujudnya adalah hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan uji tanding atau cross examination terhadap barang bukti atau objek perkara itu. Oke. Jadi saya tadi itu bukan saya mau luruskan dulu. Jadi wartawan harus mendevil advocate setiap pertanyaan. Jadi itu wajar dalam jurnalisme, Dr. Fiva. Persoalannya kembali lagi adalah persoalannya gini. Karena memang dari awal ini due process of law-nya itu banyak pertanyaan. Due process of law kasus. Proses ini banyak pertanyaan. Iya, banyak sekali pertanyaan. Ada kecurigaan wajar itu. Iya, jadi maksud saya gini. Itu saya mau tanyakan. Iya, belum lagi kalau kita bicara itu kan ngambil Amerika tadi kan indeks persepsi korupsinya 67. Kejadian kayak gitu. Apalagi di negara lu yang 37 gitu loh. Jadi segala kemungkinan korupsi, ya. Bisa terjadi Pak ya. Di ranah yudisial itu ada namanya judicial activism. Teman-teman sarjana hukum pasti lebih mumpuni. Bang Refli sering ngomong itu. Judicial activism. Saya pikir apa yang saya kemukakan barusan dengan belajar dari perkara di kasus atau persidangan O.J. Simpson, ada sebuah inovasi yudisial yang bisa ditegakkan. Kalau di sana bisa, mari kita cek seberapa jauh hal yang sama dipraktekkan di Indonesia. Saya tanya tadi, pertanyaan saya sama seperti yang kemudian saya tanyakan ke Dr. Tifa. Kalau seandainya lapor menyatakan ijazah Pak Jokowi, ijazah yang diklaim milik Pak Jokowi itu, yang dipegang oleh Pak Jokowi, identik dengan ijazah pembanding ada 13 yang lain. Artinya kalau dikatakan ijazah ini 99,9% palsu, maka 13 yang lain logika juga palsu. Bagaimana dari sisi psikologi forensik? Saya membayangkan bagaimana, saya coba konsisten dengan apa yang saya katakan barusan. Hasil uji itu tidak boleh memakai analogi. Hasil uji itu harus dikenakan terhadap satu persatu objek yang sedang diperkarakan itu apa. Maksudnya gimana? Jadi begini. Misalnya Pak Jokowi pegang ijazah, diuji dengan 13 pembanding. Harusnya gimana? Anggaplah ada objek yang disebut sebagai ijazah Pak Jokowi satu, dan ada 13 objek lainnya disebut sebagai ijazah mungkin teman satu angkatan dengan Pak Jokowi atau semacam itu. Saya akan konsisten dengan mengatakan begini. Yang mengatakan bahwa satu objek ini identik sama dengan 13 objek lainnya siapa? Siapa yang mengatakan itu? Hasil lapor menyatakan identik. Hasil lapor, silakan. Tetapi belajar dari perkara atau persidangan O.J. Simpson, satu poin. 1 plus 13 sudah diuji oleh laboratorium forensik milik Mabes Polri, silakan. Berikan kesempatan kepada para terdakwa untuk juga menguji 1 plus 13 objek yang sama. Jadi maksudnya ini penting nih. Jadi 13 pembanding itu harus dibuka dan diberikan kesempatan pada terdakwa untuk mengujinya. Tepat. Itu wajib dilakukan. Fairness ke akses terhadap barang bukti atau terhadap objek perkara harus dibuka bagi kedua belah pihak agar persidangan tidak menjadi sebuah proses yang a priori. Oke, kita bicara selanjutnya. Proses itu dilakukan pada saat penyidikan sekarang, pada saat penuntutan atau pada saat persidangan.
Sejatinya saya berharap bahwa di tingkat penyidikan pun akses itu sudah dibuka bagi kedua belah pihak. Oke, terbuka. Terbuka bagi kedua belah pihak. Jadi diberikan akses kepada kedua belah pihak. Jadi bukan hanya diperlihatkan, tidak boleh dipegang, tidak boleh diraba, Itu dan 13 lainnya kemudian tidak itu dibuka. merupakan uji saintifik, Mas Aiman. Kalau sebatas melihat dari jarak setengah meter kah, 1 meter kah, pakai kacamata kah atau tidak, itu menurut saya yang awam ini itu bukan uji. Jadi pada waktu gelar perkara khusus harusnya 13-nya dibuka, 1-nya dibuka dan boleh dilakukan uji forensik atau uji lapor sendiri. Fairness akses terhadap barang bukti atau objek perkara itu harus berlangsung semestinya dari hulu sampai hilir. Tapi apa boleh buat? Maka tadi Anda katakan saya tidak percaya pada keduanya karena ini mata. Ya, karena mengandalkan penginderaan awam belaka. Yang kemarin dilakukan penunjukan tidak bisa dilakukan apa-apa, tidak bisa ditarik kesimpulan apa-apa. Saya memilih untuk tutup telinga saja terhadap apapun dikatakan oleh siapapun terkait dengan apa yang dilihat kemarin. Karena itu bukan uji saintifik. Tidak uji saintifik. Nah, jadi sekali lagi, agar terjadi fairness, satu objek yang disebut sebagai ijazah Pak Jokowi dan 13 objek yang disebut sebagai ijazah pembanding itu sudah dilakukan uji forensik oleh Laboratorium Mabes Polri. Silakan, saya hormati. Tentu nantinya akan disodorkan kepada majelis hakim. Tetapi agar fair, agar persidangan tidak a priori, maka satu objek plus 13 objek lainnya itu juga harus diberikan kesempatan yang setara kepada pihak terdakwa untuk melakukan cross examination. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami dari Bersuara.